Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita masih berada dalam keadaan iman dan Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa dimanapun Anda berada, wanita perempuan paling utama di surga, afdhalu nisa'i ahlil jannah, ada 4. Pemuka perempuan dalam surga ada 4, yakni 1. Siti Khadijah istri Rasulullah, 2. Fatimah putri Rasulullah, 3. Siti Maryam, 4. Siti Asyah istri Raja Fir'aun. Keempat wanita ini menjadi pemuka perempuan di surga dengan kesabaran dan perjuangannya. Saya akan bercerita sedikit tentang Siti Asyah, kenapa menjadi perempuan surga. Siti Asyah menjadi perempuan surga di bawah kekuasaan tirani, di bawah kekuasaan yang zalim, kekuasaan yang keji, kejam, yakni kekuasaan suaminya sendiri, Raja Fir'aun laknatullahi alaih. Sahabat, saya akan bercerita sedikit tentang kisah Siti Asyah dari pernikahannya sehingga beliau wafat. Asyah menikah dengan Fir'aun bukan karena keinginannya, tapi menikah karena keterpaksaan. Karena pada waktu itu Fir'aun melamar Asyah, Asyah menolak, dan akhirnya Fir'aun menyiksa kedua orang tua Asyah agar Asyah menerima lamarannya. Akhirnya Asyah pun menerima lamaran Fir'aun karena tidak mau orang tuanya disiksa. Waktu terus berlalu, Asyah berada dalam istana yang megah, yang kecukupan bergelimang harta, tapi Asyah hatinya dalam kecemasan, selalu gelisah karena tahu bahwa suaminya Fir'aun adalah raja yang sangat kejam dan raja yang sangat zalim. Pada suatu hari, pasukan Fir'aun dalam Al-Quran, Alu Fir'aun dalam tafsir A'wanu Fir'aun, yakni pasukan Fir'aun menemukan peti di pinggir sungai. Diambillah peti tadi di sungai Nil, ya. Peti tadi terus diletakkan di hadapan Fir'aun. Dibukalah peti tadi, ternyata dalam peti itu ada bayi yang wajah polosnya menampakkan cahaya kenabian, cahaya keagungan, yakni Nabi Musa alaihissalam. Ketika melihat bayi tersebut, Siti Asyah langsung menyukai bayi tersebut, menyukai dan menyayanginya. Tetapi Fir'aun tidak mau pada bayi tadi, tidak mau pada bayi laki-laki tadi. Karena mengapa? Pada waktu itu Fir'aun membunuh semua bayi laki-laki Bani Israel karena berpegangan pada ucapan kahanah para peramal, yakni bahwa nanti akan ada bayi laki-laki yang akan menghancurkan kerajaanmu, yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Maka dari itu Fir'aun tidak membiarkan satu bayi laki-laki pun hidup. Akhirnya Fir'aun melihat bahwa tadi bayi laki-laki menolak, tidak mau. Tapi Asyah tetap kekeh berkata, waqalat imra'atu Fir'aun, dalam Al-Quran, waqalat imra'atu Fir'aun qurratu aini, ada bayi ini menjadi qurratu aini li walaka wala taqtuluhu, al-ayah. Kamu jangan membunuh bayi ini. Bayi ini adalah penyejuk mata hatiku dan penyejuk mata hatimu. Siapa tahu bayi ini nanti akan bermanfaat pada kita. Tapi Fir'aun tetap menolaknya. Tapi akhirnya Musa tetap dewasa dalam asuhan Siti Asyah. Raja Fir'aun itu sangat mencintai Asyah, tapi Asyah tidak mencintai Fir'aun. Hingga yang waktu itu
anak kecil dibunuh laki-laki karena mencintai Asyah, tetaplah hidup Nabi Musa dalam asuhan Siti Asyah. Waktu terus berlalu hingga Musa dewasa dan Nabi Musa menerima wahyu dari Allah untuk menyebar ketauhidan, menyebar tentang adanya Allah. Dan Fir'aun mendengar bahwa Nabi Musa tidak menyembahnya, tidak menyembah Fir'aun. Fir'aun marah besar dan memerintahkan pasukan untuk mengusir Musa dari istana dan dari penduduk sana, dari kota sana. Akhirnya Asyah karena ditinggal Musa merasa kesepian, merasa cemas selalu hatinya. Dia menghampiri Nabi Musa dan selalu melihat kebesaran Allah, melihat mukjizat-mukjizat Nabi Musa. Pada akhirnya itu pada Nabi Musa ketika mengalahkan para sihir Raja Fir'aun. Penyihir Raja Fir'aun mengeluarkan ular-ular, ternyata tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular dan lebih besar daripada penyihirnya yang lain. Ketika itu Siti Asyah amanatum ro'atu Fir'aun, beriman kepada Nabi Musa dan beriman kepada Allah, beriman kepada Tuhan Musa, beriman kepada Allah. Tapi Siti Asyah menyembunyikan imannya dari suaminya, dari Fir'aun. Siti Asyah beriman kepada Allah secara sembunyi-sembunyi hingga pada akhirnya Fir'aun mengetahui tentang iman istrinya, yakni istrinya beriman kepada Allah, tidak beriman kepadanya. Fir'aun pun marah besar karena ternyata istrinya sendirilah tidak beriman kepadanya, tapi beriman kepada Tuhannya Musa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun marah besar dan tetap berkata pada Asyah, apakah kamu tidak menyembahku? Asyah berkata, tidak, saya beriman kepada Tuhan Musa, yakni Allah. Akhirnya Fir'aun marah besar dan menyuruh pasukannya untuk menyiksa Siti Asyah, membawa Siti Asyah di bawah terik matahari yang sangat panas dan menyiksa Asyah dengan kedua kaki dan kedua tangannya ditali, dipentang, apa itu bahasanya ya, kedua kakinya diikat, kedua tangannya juga diikat dan diletakkan di bawah terik matahari yang sangat panas. Tapi ketika itu Allah menyuruh malaikat untuk ngaup-ngaupi, bahasa Jawa aja ya, membuat dingin istilahnya. Pada waktu itu meskipun panas tapi terasa dingin karena malaikat menutupinya, menutupi terik matahari tadi. Karena Allah tahu bahwa Siti Asyah tadi tetap beriman kepada Allah meskipun dalam siksaan suaminya sendiri. Fir'aun menyiksa dengan keji pada Siti Asyah, tapi Asyah tetap beriman kepada Allah. Sehingga akhirnya Asyah berdoa kepada Allah sebagaimana dalam Al-Quran, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibli indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa amali wa najjini minal qaumiz zalimin. Ya Allah, bangunkanlah rumah di surga untukku nanti. Selamatkan saya dari Fir'aun dan amal Fir'aun, yakni syirik. Wa amalihi dalam tafsir ay syirki, syirik. Selamatkan saya dari Fir'aun dan syirik, dan dari kaum-kaum yang zalim. Ketika Asyah berdoa seperti tadi, bangunkan rumah di surga untukku, Allah langsung membuka langit dan menampakkan rumah Siti Asyah di surga. Akhirnya Asyah tersenyum lalu wafat. Di Asyah ketika dia disiksa Fir'aun tidak merasakan sakit sedikit pun karena hatinya bahagia telah melihat rumahnya di surga. Lalu beliau wafat ketika sudah melihat rumahnya, wafat dalam keadaan tersenyum. Lalu Fir'aun menyuruh pasukannya untuk menimpanya dengan batu. Sahabat, di sini bisa kita lihat apa hikmah dalam kisah Asyah. Hikmahnya adalah keteguhan iman kita.
Jangan kita jual belikan iman kita demi siapapun atau demi apapun. Iman tidak boleh dijual, jangan goyah sedikitpun meskipun itu suami kita. Semoga kita bisa meneladani kisah Siti Asyah binti Muzahi ini dengan menjadi wanita yang sabar, penuh kesabaran di bawah kekuasaan suaminya sendiri, suami yang dolim, bahkan suami yang mengaku Tuhan. Semoga kita mendapatkan hikmahnya menjadi wanita, menjadi para istri yang bersabar dalam keadaan apapun, meskipun suaminya tidak bekerja, suaminya keras, suaminya KDRT, tapi kita tetap bersabar karena kita hanya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.